Di saat saya masuk Islam, kecemburuan dari saya punya agama yang pertama begitu membeludak. Sehingga waktu itu, 1 minggu kemudian setelah saya dibeat jadi Islam, rumah saya jadi korban. Dibakar. Rumah saya jadi korban. Dibakar. Rumah saya jadi korban. Dibakar. B'Shem Adonai HaRahaman HaRafoon HaTehillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahaman HaRafoon Molech Yom Haddin أطخ عبدين وبخ مستيعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Sofia dimanapun berada, saat ini saya berada di Desa Malapitu, Kelurahan Santiago, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Saat ini saya bersama dengan seorang mu'alaf yang bernama Bapak Fritsman Sikome. Ya, bahasa Sangihe Sikome itu halus, marganya Sikome ya, Pak. Marga Sikome. Saya akan bertanya seputar perjalanan beliau bagaimana sampai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Fritsman, bagaimana perasaan Bapak setelah masuk Islam? Saya merasa lega pertamanya karena saya belajar Islam itu di Kampung Basan, Rata Totok. Jadi teman-teman saya Islam, juga papa angkat saya Islam. Jadi pertama saya masuk itu saya membandingkan saya punya golongan yang pertama dengan yang akan datang. Itu DP pertama. Jadi saya berpikir-pikir ternyata apa yang ada di dalam selama saya punya golongan itu belum cukup untuk saya punya kehidupan kedua nanti. Jadi setelah saya lihat, belajar, ternyata yang menggenapi untuk saya punya kehidupan yang kedua nanti itulah Islam. Jadi saya belajar penuh dengan ilmu Allah yang ada pada papa angkat saya. Setelah itu ajaran-ajaran Islam yang dasarnya. Jadi setelah saya masuk, Pak, tantangan-tantangan itu begitu banyak. Iya, karena saya dulu pernah kerja di PT Uskani. Dia kecamatan Rata Totok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Ya, saya di Ondorneme waktu itu jadi mandor. Saya kerja di situ 4 tahunan. Dan saya membuat sebuah gubuk di situ, tapi ya alhamdulillah anak saya waktu itu baru 3. Jadi saya berjuang di situ, pergaulan saya kiri kanan dalam artian non muslim dengan muslim. Saya semua bergabung karena saya orangnya pergaulan. Jadi di saat saya masuk Islam, kecemburuan dari saya punya agama yang pertama begitu membeludak. Sehingga waktu itu 1 minggu kemudian setelah saya dibeat jadi Islam, rumah saya jadi korban. Dibakar. Jadi saya ingat sampai sekarang, Pak, waktu itu. Hanya tahunnya saya sudah lupa. Waktu itu tanggal 14 September. Ya. Tanggal 14 September 2014 sudah saya ingat ini sekarang.
2014 saya punya rumah itu habis jadi abu. Dan saya punya baju apa semua hanya kalau dihitung dengan 100% itu hanya tinggal 10% yang torang dapat bawa lari karena torang tidak sangka bahwa rumah itu akan dibakar. Baru setelah itu dia Pak, DP tantangan bukan main, banyak sekali. Mereka datang berbondong-bondong di oto, di motor selalu memanggil keluar nganaman, baku bunuh. Tapi saya tidak ladeni. Saya tidak ladeni karena saya tahu Allah itu dia adil. Sehingga dengan keadilan Allah, waktu saya berangkat ke Sorong 2 bulan, orang yang memanggil-manggil saya itu juga orang bunuh. Sudah dibunuh orang. Salah satunya sudah dibunuh orang. Jadi saya juga di Sorong kaget. Ternyata kalau orang membunuh dengan pedang pasti mati dengan pedang. Itu baru perencanaan asli sudah terjadi. Jadi alhamdulillah saudara-saudara saya beda suku Pak yang membantu saya waktu itu. Orang-orang Gorontalo. Mereka berbondong-bondong membantu saya. Baju, baru ini segala macam perkakas dapur, semuanya. Padahal beda suku. Itulah umat Islam. Saya akui dengan DP besarnya itu kasih. Jadi kasih itu hanya dipraktekkan oleh umat Islam. Saya akui itu. Dan saya merasa bangga dengan teman-teman Islam tidak membedakan suku, ras, dan juga agama. Karena teman-teman saya membantu bukan hanya untuk Islam. Ada juga itu non-Muslim yang mereka bantu di sana Pak. Yang membuat Bapak tertarik kepada Islam itu apa? Yang membuat Anda tertarik kepada Islam? Yang membuat saya tertarik Pak masuk Islam itu karena ajarannya. Karena ajaran itu Pak, walaupun saya tidak tahu baca Al-Quran, tapi saya tahu hanya baca Alkitabnya. Tapi di dalam Alkitab itu ternyata yang mempraktekkan itu umat Islam. Jadi saya ikut umat Islam karena masuk surga itu orang yang mempraktekkan, bukan berteori. Contohnya kasih. Kasih itu ternyata saling mengasihi itu dia. Itu orang yang lebih mengasihi orang yang lemah atau yang kurang. Itu terbukti di Islam. Pada hari raya kurban, baru itu Idul Fitri, itu nyata Pak. Baru juga contohnya, maaf kalau ada yang memang non muslim yang sudah disunat, tapi kalau di suku saya itu tidak pernah disunat. Jadi acara di dalam Alkitab itulah yang sebenarnya orang Islam yang buat, yang praktekkan. Saya merasa tertarik. Jangankan ujung alat itu dan orang punya laki-laki dipotong, leher saja saya siap Pak. Karena memang itu Allah yang yang hidayahkan dan yang berikan perjanjian itu. Di Alkitab Pak tertulis itu bahwa itu perjanjian memang turun temurun dengan Nabi Ibrahim. Itu sudah tertulis itu. Jadi dengan perjanjian turun temurun itulah saya takut Pak kalau saya tidak laksanakan. Jadi semua prakteknya, teorinya di Alkitab, prakteknya di orang Islam. Saya berani mengatakan begini karena memang itu fakta. Saat Pak Frans masuk Islam kan sudah menikah. Akhirnya gimana sekarang istri sudah ikut Islam juga? Waktu saya masih di golongan sebelah Pak, masih non muslim itu, saya berencana menikah itu 2 kali gagal. Mungkin karena ridho Allah nanti di Islam. Saya gagal. Iya, saya gagal. Karena alasannya menikah sudah karena gratis. Setelah saya pergi, Bapak urus ini, urus itu, kok saya yang kesana kemari, gratisnya di mana? Nah, baru ulang. Kalau dari sebelah Pak, terus terang saya mengatakan, karena di setiap acara itu yang memimpin itu dibayar. Jadi kata lainnya berarti tidak gratis, kecuali sesuai dengan undang-undang. Kan ada di Muslim itu hari-harinya yang ada dibayar dan hari yang tidak dibayar. Ada itu aturannya Pak. Termasuk hari Jumat itu gratis. Itu untuk orang menikah. Jadi
waktu di Basan memang betul saya sendiri yang Islam. Setelah pulang Sangir tahun 2016, saya pulang Sangir, istri mengatakan torang dua nikah di Islam. Jadi dengan mengisi formulir, dulunya Kristen sekarang Islam, itu ditandatangani oleh Pak Kapitalaung, Kampung Belengang. Alhamdulillah. Akhirnya istri. Jadi anak saya sudah 4, satu hasil di tempat kerusuhan, tempat itu tempat-tempat rawan itu. Jadi karena saya jadi Islam waktu itu, maka saya sudah berjanji bahwa anak-anak itu pasti saya namakan nama-nama Islam. Karena saya begitu antusias dengan Islam, maka nama anak saya itu yang terakhir Jibril Israfil. Alhamdulillah. Perjuangan Pak Frisman Sikomeng untuk masuk Islam ini sangat berat sekali tantangan beliau. Bahkan rumah beliau dibakar sampai mau dibunuh. Alhamdulillah dengan ketetapan iman beliau tetap istiqomah. Dan terakhir ini Bapak Frisman akan mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan musola di desa Belengan, Kecamatan Manganitu, Kepulauan Sangihe. Kita doakan semoga beliau istiqomah dengan Islam agar senantiasa menjadikan orang yang selamat baik di dunia sampai di akhirat. Terima kasih Pak Frisman. Ini bukti-bukti wakaf tanah beliau yang diwakafkan. Ini untuk pembuatan musola, dokumennya lengkap. Nah, ini surat hibah. Surat hibah. Saged di zoom masalah. Nah, ini 12x12. tanah yang beliau wakafkan untuk musola seluas 12 meter kali 12 meter. Masya Allah. Itu di luar MCK untuk wudhu ya. Di luar itu, ini berarti untuk bangunan utama. Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah Mu'alaf Center Ayah Sofia akan dukung ini Pak. Saya mohon doanya. Nanti untuk pembangunan juga kami akan berkontribusi ya. Mohon doanya. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Lelang dakwah. Mobil BMW legendaris dan penuh historis milik almarhum Ustadz Insan LS Mokoginta. Kami lelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Ayah Sofia Kota Malang. Lelang ini dapat Anda ikuti di www.ayasofia.id.